Nah, kenapa aku membahas ini Pak Krisna? Karena aku tahu sewaktu Pak Krisnamurti ini menjabat di Lampung ya, dia itu punya simpanan sampai punya anak, sampai di kemana-mana ya, istilahnya istri kedua lah ya. Sebenarnya pasti ada aja lah ya guys, apalagi di Indonesia ya, walaupun tidak dihalalkan, tidak dibenarkan mempunyai beberapa pasangan, tapi ya sudahlah gitu ya kan, ya sudahlah gitu. Dan salah satunya adalah Fitri ya. Jadi si perempuan ini yang dulunya disimpan sama Pak Krisna ini yang di Lampung ya, aku nggak bisa membuktikan orang ini karena dia temen aku. Ya, dia temen aku. Oke. Ini makanya infonya A1, karena orang yang pernah berhubungan dengan Pak Krisna adalah temen aku. Ya, aku kenal sama orang itu. Terus dia bilang, si Fitri ya katanya geli, jijik gitu sama Pak Krisna. Ternyata dia menikung temannya, bukan menikung ya, saling ya, namanya gimana ya guys, lagi umurnya segitu, lagi centil-centilnya ya kan. Jadi tergoda lah ya, tergoda asmara gitu kan, cinlok gitu. Ngewong, karena kadang-kadang kalau perempuan ini saingan ya. Kalau misalnya lihat kita punya teman, temennya mentar, cari source-nya dari lakinya itu ya kan. Makanya si Fitri ngedeketin Pak Krisna karena tahu Pak Krisna itu royal ya. Ini royal gitu loh. Jadi si Fitri ini punya hubungan sama Pak Krisna, tapi kan nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin si Fitri ini bakal dikawinin karena Pak Krisna ini punya istri namanya Ibu Nani. Maaf ya Bu, bukannya aku mau membongkar kelakuan Bapak ya. Aku sebenarnya nggak kenal sama Bu Nani, tapi aku punya kontaknya Bu Nani ya kan. Jadi mohon maaf sekali, aku bukannya mau memalukan keluarganya Bu Nani atau anak-anak, cuman menegur Bapak ya. Bapak ini udah ada pangkat, udah ada rezeki, masih diberikan kesehatan ya kan. Sekarang lagi di Madinah, Mekah, lagi umroh. Coba deh Pak, istighfar ya. Mungkin ini jadi waktu untuk teguran buat Bapak aja. Aku bukan siapa-siapa Bapak ya. Aku bukan siapa-siapa Bapak, aku bukan temannya Bapak, aku bukan musuhnya Bapak. Coba bikin ini supaya teguran aja buat Bapak ya, gitu loh. Karena apa? Jangan sampai ada korban-korban lainnya Pak, gitu loh ya kan. Sebenarnya bukan korban sih, kemarin tahu nggak, gue nge-up Pak Krisna ya kan, ada chattingannya Pak Krisna itu sekali ngasih 50-60 juta. Perempuan pada nge-DM, aku juga mau Kak, aku juga mau. Jadi gue mempromosikan Pak Krisna jadi gadun. Gila nggak lo? Ya, gila nggak tuh? Gue mempromosikan Pak Krisna menjadi gadun karena orang-orang pada bilang aku juga mau kata gue. Alemu. bukannya bukannya orang-orang tuh ya astagfirullahaladzim gitu ya, istighfar ya. 50 sekali ketemu itu 50 60 juta dan di hotel mulia ya, gitu loh. Jadi pada cengongoh gitu ya, sekali itu rate fantastis sih guys ya. Bermalam sekali malam 50-60 juta itu rate super ya. Kalau misalnya di micet itu biasanya 1 juta 2 juta open price-nya ya kan. Itu yang regular. Aku tahu karena aku cek price juga di Indonesia berapa gitu kan ya. Aku juga mau tuh, laki-laki juga mau, dan dia bayarnya pakainya dolar guys ya. Dia bayarnya pakai dolar loh ya. Dia bayarnya pakai dolar loh, bukan pakai rupiah ya. Jadi ini
ya secara nggak langsung aku membongkar aibnya Pak Krisna. Cuman lebih ke teguran lah Pak. Aku bakal stop ini, bakal delete posting ini kalau ada WA dari Bu Nani bahwa bilang, Yoke, Bapak sudah meminta maaf, tolong di take down. Ya, jadi cuman satu orang yang bisa menstop ini semua postingan di take down adalah Ibu Nani. Ya, gitu loh. Karena aku masih harus menghargai perasaannya Bu Nani. Ya, jadi kalau namanya Bu Nani nge-WA aku ya, karena Bu Nani punya kontaknya aku. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Krisna mau jadiin aku DPO, daftar pencarian orang, silahkan Pak. Silahkan. Bapak cek di belakang saya ada siapa. Cek deh Pak, ya. Coba tanya Pak Wahyu, ya. Tanya Pak Endar, ya. Coba tanya, something happen nggak sama mereka, ya. Aku melakukan ini bukan karena ingin mencemarkan nama instansi. Aku hanya ingin menegur orang-orang yang nakal, orang-orang yang bandel, dan oknum-oknum yang merasa petang-tang-peteng-teng, ya. Coba tanya, ya, tanya Pak Prabowo. Betul, tanya Pak Prabowo, ya, ya. Gitu. Semangat Yoke. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang Kak Yoke takut nggak sama itu, enggak, ya. Aku tidak ada setitik darah pun, setitik nadiku takut. Karena apa? Yang aku omongin kebenaran. Satu itu. Dan kedua, sebelum aku barbar, aku cek dulu dong. Backingan aku aman nggak? Oh, aman katanya. Sikat katanya. Ya gue sikat lah. Ya. Jadi aku sebelum barbar ini tuh aku nggak bodoh gitu loh guys. Aku tahu dulu siapa yang bakal melindungi aku, ya. Pak Prabowo. Pak Prabowo nomor berapa sih? Nomor 1 atau nomor 2 sih? Ya. Sekarang aku harus bawa Pak Prabowo nih, ya kan? Presiden Indonesia, biar kalian pada tahu, ya kan? Gitu loh. Sekarang RI nomor 1, ya. Makanya aku pernah bilang, Pak Prabowo, saya siap untuk menjadi menteri atau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk membasmi oknum-oknum nakal yang suka membooking ani-ani, ya kan? Karena aku pernah jadi ani-ani, Pak. Jadi aku tahu germonya, aku tahu tempat LC-nya, aku tahu tempat pijat-pijat plus, ya kan? Aku tahu hotel-hotelnya di mana aja, aku tahu apartemennya di mana aja. Ya Pak, saya tahu. Saya tahu, Bapak tahu, ya kan? Nggak besok gue dijambak sama perani-anian. Nggak besok gue didukunin sama Ica Marisa, ya. Caca jadi menteri apa? Pemberantas pelakor, tuh, ya.